Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bertemu lagi bersama saya Musin. Pada hari ini kita akan membahas sama seperti kemarin, yaitu fatwa-fatwa seputar perempuan, karya dari kitab As-Sayyid Imam Abdullah bin Mahfuz Al-Haddad tentang fatwa-fatwa perempuan. Kali ini kita akan membahas lagi tema berikutnya terkait beberapa pertanyaan-pertanyaan perempuan. Kalau kemarin kita sampai kepada bagian ketiga, sekarang kita akan berpindah kepada bagian keempat. Ada 3 hukum yang kita akan kita akan bahas. Yang berikut pertama ialah hukum perempuan yang melihat rambutnya saat melaksanakan sholat. Ada pertanyaan, bagaimana hukum perempuan yang melihat rambutnya sendiri saat melaksanakan sholat? Apakah wajib mengulang sholatnya kembali? Artinya dia ketika mungkin ruku, sujud, kelihatan rambutnya seperti itu, apakah wajib mengulang kembali sholatnya apa tidak? Nah, fatwa tentang hal tersebut ialah para ulama fikih mengatakan berbeda pendapat tentang hal tersebut. Ada yang menghukumi dengan tegas dan ada pula yang mengatakan memberi keringanan. Para ulama Syafi'iyah, yaitu kita punya mazhab Syafi'iyah, mengambil hukum berhati-hati atau ihtiyat, sehingga mewajibkan perempuan melihat rambutnya sendiri saat melaksanakan sholat untuk mengulang sholatnya kembali. Jadi kalau Imam Syafi'i mengatakan, para ulama Syafi'i, maksudnya pengikut mazhab Syafi'i, itu mengatakan perempuan yang melihat rambutnya sendiri saat melaksanakan sholat untuk mengulang kembali sholatnya. Sedangkan jumhur ulama tidak mewajibkan. Jadi jumhur ulama tidak mewajibkan perempuan tersebut mengulang sholatnya, terutama jika tanpa sepengetahuan, jadi tanpa sengaja maksudnya. Jadi ya rambutnya kelihatan tanpa sengaja, dan salah satu bentuk kesalahan dalam masalah ini adalah mempersulit perempuan dengan mewajibkan untuk mengulang salatnya kembali karena rambutnya yang terlihat dianggap bukan aurat. Jadi ketika dia rambutnya keluar, maka para jumhur ulama mengatakan itu bukan aurat. Padahal syariat mewajibkan akan bahwa perempuan menutup kepalanya secara keseluruhan, dan hal itu sudah dilakukan. Oleh karena itu terlihatnya selai rambut tersebut tidak menjadi masalah jika terjadi di luar kesadarannya. Jadi kalau nggak sengaja maka tidak masalah. Adapun perinciannya, hukum yang memberatkan tidak sesuai dengan konsep kemudahan yang telah menjadi dasar agama, terlebih lagi dalam masalah ibadah. Allahu a'lam bishawab. Jadi ternyata hukumnya tidak perlu mengulang sholat kembali ketika dia kelihatan rambutnya tanpa sengaja. Yasiru wala tu'assiru, ya, permudahlah jangan persulit, itu hadisnya. Jadi ilatnya atau tidak sengaja, penyebabnya tidak sengaja, sehingga dia tidak perlu mengulang sholatnya kembali. Oke. Berikutnya, hukum adanya cairan putih dari seorang perempuan yang sudah suci. Ada pertanyaan, seorang perempuan sudah suci dan tidak terlihat darah lagi, maksudnya sudah selesai haid, kemudian dia bersuci, mandi besar, namun setelah seminggu kemudian dia tiba-tiba keputihan. Nah, bagaimana hukumnya? Apa yang dilakukan oleh perempuan? Nah, jawabannya ialah apa yang dilakukan perempuan itu sudah benar.
Jika darahnya haid sudah berhenti, maka ia wajib bersuci mandi besar dan melaksanakan sholat. Tidak ada kewajiban perempuan menunggu datangnya keputihan kecuali jika dia masih ada darah haid. Jadi keputihan bukan masalah ya. Apabila perempuan itu sudah mandi besar, bersuci, maka adanya keputihan setelah itu tidak memberikan kesan apa-apa. Perempuan dihukum itu suci. Jadi ketika masih keputihan, maka tetap suci bagi dia ketika darah haidnya sudah berhenti. Sedangkan keputihan itu hanya sebatas membatalkan wudhu saja. Jadi kalau bisa keputihannya sama seperti kencing kali, karena itu membatalkan wudhu, gak perlu mandi besar. Jadi kalau keputihan dibersihkan aja keputihannya, kemudian berwudhu kembali dan sholat seperti biasa. Berikutnya kita 3 hukum aja. Hukum perempuan bernyanyi dan memerankan pertunjukan di atas pentas. Ada pertanyaan, bagaimana hukum perempuan menyanyi dan mereka perempuan itu memerankan sebuah penampilan di atas pentas? Nah ini kita akan lihat, ini penting ini. Bagaimana perempuan menyanyi? Pada dasarnya bernyanyi adalah perbuatan perempuan. Dahulu pernah ada seorang gadis yang bernyanyi di rumah Aisyah pada saat hari raya. Jadi suatu waktu ada seperti ada biduan datang ke rumah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad mendengarkannya. Nabi kemudian juga pernah mendengarkan perempuan bernyanyi di rumah binti Muwais. Salah satu dari mereka berkata dalam penyanyiannya, dan di antara kami ada seorang nabi yang mengetahui apa yang akan terjadi esok. Nabi SAW menegur ucapan perempuan tersebut. Nabi menegur perempuan tersebut karena menurutnya masa seorang nabi bisa mengetahui hari esok. Kemudian menegur ucapan tersebut dan berkata Rasulullah, la taquli hakadha wa'adu illa allazi kuntu taqawwalani ma ya'lam ma fi gadan ila Allah. Janganlah berkata begitu, tapi ucapkanlah perkataan yang kalian katakan tadi, yaitu tidak mengetahui apa yang kalian terjadi esok kecuali Allah. Ma ya'lam ma fi gadan illa Allah. Jadi janganlah berkata bahwa saya mengetahuinya, tetapi Anda katakan bahwa yang mengetahui esok hanya Allah Ta'ala. Adapun memerankan penampilan di pentas, yaitu adalah boleh saja tanpa ada keraguan jika penampilan tersebut hanya untuk kalangan perempuan. Jadi ternyata hanya untuk kalangan perempuan. Walaupun hukum masalah memerankan penampilan adalah makruh secara syariat. Jadi mementaskan perempuan di hadapan halayak ramai hukumnya makruh, apalagi buka aurat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, ma uhibba inna li kaza wa kaza inni wa hakiyat inna insanan. Aku tidak suka mendapatkan ini itu dan aku tidak meniru memperagakan seseorang. Nabi Muhammad SAW sebenarnya tidak suka mengenai masalah, jadi makanya dihukumi makruh karena Rasulullah juga tidak menyukainya. Kemakruhan tersebut, memerankan penampilan tersebut bisa saja hilang jika ditunjukkan untuk memberikan pelajaran kepada ta'lim. Jadi kalau untuk ta'lim atau memberikan pelajaran kepada seorang, maka itu boleh. Dan atau untuk memperbaiki kebiasaan buruk tanpa adanya unsur merendahkan orang lain. Jadi untuk memberikan pelajaran atau memperbaiki kesalahan, memerankannya itu boleh saja. Namun jika penampilan itu diperankan oleh perempuan tersebut dilakukan di depan laki-laki yang bukan mahramnya, maka ia tidak diperbolehkan sesuai kaidah Islam meskipun perempuan tersebut menggunakan baju Islami yang menutup aurat, sebab perbuatan tersebut dikhawatirkan mendatangkan fitnah
dengan penampilan gerakan-gerakan yang menarik perhatian laki-laki. Wallahu a'lam bishawab. Jadi memerankan perempuan di pentas seni dalam fatwa ini tidak dibolehkan karena akan timbul fitnah-fitnah dari perbuatan tersebut. Dan terakhir ya Allah a'lam bishawab. Itulah 3 hukum yang hari ini kita baca terkait fatwa-fatwa yang berhubungan dengan perempuan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.